kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Masih semangat semuanya. Ada rap. Oma di MS loh. Mengkondak. Dirijen ya. Au. Balik dong. Wah. Balik. Gua lagi ketantrum. Jadi Opak Party. Opak Party. Kita bahas tuntas Opak Party ini. Jadi plot twistnya memang ya kalian bisa nyanyi dan bagus. Iya dan bagus. Terima kasih. Iya, benar. Kayak juri ya jadi kayak bukan host nih Masuk juri. lah kita ke Jakarta nih. Dapat golden ticket nggak nih? Saya sih yes ya. Malah nggak nolak. Iya, mungkin dari Radini nih. Radini bisa ceritain nggak perjalanan akhirnya bisa terlibat dalam Opak Party? Oke, jadi awalnya Iva Fahir yang merupakan komposer dan juga music director untuk musikal Keluarga Cemara tuh nelfon aku. Nah, dia bilang kayak mau nggak Rapot itu terlibat dalam album musikal Keluarga Cemara yang dinyanyikan lagi oleh musisi-musisi lain di luar cast musikalnya. Nah, tentu ya sebelum bilang iya, tapi dalam hati kan harus nanya dulu ya ke yang lainnya pada mau nggak nih ada project baru untuk Rapot di luar medium podcast ini udah jauh banget ya. Nah, tapi sebenarnya dalam hati udah tahu nih anak-anak pasti bakal bilang iya. Karena itu dia kita suka challenge banget. Jadi kayak oke, tapi tetap pas nanya langsung pada ya let's go lah gitu. Jadi nggak ada perdebatan panjang. Kita mau atau nggak? Oh nggak ada. Ya langsung mau. Iya banget gitu ya. Jujur. Mure. Tapi emang pede ya pas ditawarin itu. Seneng sih karena satu nggak sendirian. Dua, tadi bener kata Radini, kita tuh suka kalau dapat challenge yang baru yang emang masih terukur gitu. Kayak kita tuh sebisa apa sih, yuk kita coba-coba gitu, iseng-iseng aja. Tapi justru yang bersyukurnya adalah kita dikasih kesempatan yang menurut gua nggak semua orang kan bisa didapetin gitu. Jadi ketika dapat kesempatan itu sebisa mungkin kita tuntasin gitu. Seenggaknya dari visi nemanya juga puas, kita puas gitu. Dan semoga teman-teman yang denger juga puas dengan Opak Party Remake versi Rapot. Pastinya dong, keren. Keren banget loh. Ada ketahanan. Loh, coba kita lihat BTS-nya berikut ini. Opak. This is Opak Party, let's go everybody. 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 Orangnya banyak dan crispy, barbecue chili. Ayo jangan lupa beli. Gak usah malu-malu, kita semua. Yang ngutang, ini kita lagi bantu Chris cari cuan. Iya. This is Opak Party, let's go everybody. 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 Ya asik, omaknya banyak dan crispy, barbecue chili. Jadi berempat bersahabat ya, bikin podcast bareng, sekarang nyanyi bareng. Itu kan perasaannya luar biasa ya. Angka gimana? Iya, apalagi aku kan belum pernah, kalau mereka kan ada lah riwayat nyanyi gitu sama musisi. Kalau saya kan bener-bener tolong bimbing aku gitu. Terakhir nyanyi kayak paduan suara SMP gitu, SMA gitu loh, yang nyanyi-nyanyi kamar mandi, tiba-tiba disuruh beneran masuk studio rekaman, tapi karena mereka aku yakin aku bisa. Jadi apa aja yang perlu dipoles tuh waktu itu? Lumayan pertama ya, kali? lumayan banyak kalau kita ngomong poles memoles ya gitu. Cuman waktu itu sih karena ada Kamga juga ya yang mengarahkan nadanya. Terus habis itu prosesnya semuanya aku ngerasa dimudahkan banget karena fun banget selama prosesnya. Iya, kelihatan tadi BTS-nya ya, ketawa-ketawa semua, semangat Ngakak semua aja nyanyinya terus, ya. iya. Ketawa juga udah ada nadanya soalnya. Iya. Luar biasa. Kita ketawa aja pecah suara. Iya. Hacep suara. Iya. Hai.
Gimana Abigail? Apa tuh? Apa yang bikin lo ngerasa pede banget bisa terlibat di sini? Nah, dibilang pede banget juga enggak, tapi percaya bahwa kayak selama ini tuh kita tuh selalu saling ngisi sih. Jadi ada kayak tadi aku bilang soal potensi gitu ya, ada yang mungkin unggulnya jadi moderator, tapi kita pas lagi kerja bareng, kita jadi ikut, loh kok jadi nular nih kebiasaannya gitu. Begitupun dengan nyanyi ternyata gitu, ketika mungkin kita udah dijadiin satu, ternyata kepercayaan dirinya muncul, kemampuannya juga ikutan keluar, dan makanya terima kasih banget sama yang udah percaya dan ngelihat potensi itu bahkan yang kita nggak sadari mungkin sebelumnya. Betul ya, itu kan buah dari sebuah konsistensi yang menunjukkan sebuah kualitas ya. Sama kayak Reza lah, udah bertahun-tahun dan akhirnya sekarang Terima kasih banyak. Ini berkat Aumania. Dan konsisten kan dari berapa tahun lalu? 8 tahun? 10 tahun? Kok tahu sih? 2 menit lalu ngobrol. Oh iya. Pas break tadi ngobrol ya. Oke, jadi kalau kita bicara soal apa lagi yang menantang untuk rapot. Ini menyanyi sudah ditaklukkan sepertinya ya, Reza. Jadi apa lagi? Acting, bikin film? Wah, amin juga sih ya. Terkadang tuh kita tuh suka asbun gitu loh, asal bunyi aja kayak sini seru kali ya. Jadi dulu tuh seru banget. Kita ada satu episode gitu, kita ngobrolin seputar seru kali ya kalau kita bisa ke Jepang bareng-bareng. Sampai akhirnya tahun lalu kita tuh ternyata bisa ya buat acara di Jepang pas lagi hari Halloween, ketemu sama teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang. Dari situ kita percaya bahwa udahlah kita mah asbun aja, perkara nanti nggak jadi ya nggak apa-apa, cuman kalau kejadi kan alhamdulillah. Tadi ketika lo bilang kayak film, amin gak sih? Gitu kayak. Amin. Amin. Ucapan itu kan doa. Aminnya mana nih aminnya? Kirain cuma bisa aum. Aum juga bisa. Iya. Gitu ya. Jadi memang sepertinya banyak challenge yang akan ya kalian hadapi nanti ke depan kan. Gue sih tapi kepengen banget skydiving bareng-bareng. Skydiving ya. Demi Allah. Bener ya, lu nyebut nih kejadiannya. Gue udah nyampe ke tempat skydivingnya, maksimal 100 kilo berat badannya. Mungkin nanti ketika gue turunin lagi, nah gue akan ajak kita semua untuk ayo kita skydiving bareng-bareng. Oke. Let's go kan? Gila. Kan nanti kan Sebuah akan di endorse sama Midnight Live kan? Lo kan juga akan ikutan kan? Benar. Saya juga nggak ada endorse ini. Kita cari barteran bareng-bareng. Iya. Yang value-nya cocok. Iya. Saya telepon bos saya dulu deh ya. Ya kalau belum bisa skydiving ya bungee jumping dulu lah. Iya. Kalau saya sih mulai dari trampolin dulu sih. Yang level paling basic. Apa sih harapan mungkin dari Angka ke depan untuk rapot? Aku mau kita kayak gini terus, mau yang lebih seru lagi bareng-bareng, terus apapun tantangannya ya kita hadapinnya bareng-bareng terus. Iya gitu. ya, itu ya. Apa sih tantangan yang selama ini mungkin yang terberat yang pernah Tantangan finansial cukup berat. Masa? Nggak bisa dipungkiri ya. Tapi nggak, sebenarnya sih kayak pada akhirnya kita saling menguatkan sih gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin energinya lagi low, tapi bersyukur karena kita dalam satu unit ya, kita berbagi gitu semuanya. Sehingga nggak ada satupun yang kita biarkan ketinggalan gitu. Majunya bareng-bareng. Ada nggak momen ternekat atau tergokil Reza selama bersama rapot? Tergokil. Iya. Mereka tergokil. Bahkan sebenarnya itu terjadi sebelum ada rapot ya. Karena kita udah temenan dari lama banget gitu. Cuma kan kalau kita sebutin di sini, Ini ada nggak? Iya. Jadi banyak ya. cuman mungkin yang emang dalam satu rapot adalah manggung sih ya. Jadi waktu itu ada festival musik yang gede banget. Dan kita ditunjuk untuk jadi satu performer. Terus kita buat konsep, terus ajak teman-teman juga. Mungkin itu juga jadi salah satu hal ternekat karena kayak penyanyi bukan, cuman suka main-main doang. Tapi balik lagi dikasih kesempatan untuk bisa tampil waktu itu di panggung. Itu panggung gede banget sih. Panggung utama. Panggung utama. Panggung utama. lagi, gitu. Wow. Dan itu konsepnya kan kayak mini musikal gitu. Jadi ibaratnya kita scratch dari awal, dari scratch itu kita bikin semua. Kebetulan Abigail jadi direkturnya. Jadi semua konsep semua sendiri, bawa tim sendiri. Kita bukan as talent, tapi kita as kreatornya juga di show itu untuk menciptakan show kita sendiri. Itu pertama kali dipercaya dan ternyata full house alhamdulillah. Dan akhirnya ya Bersyukur mulai banget, makasih banget semua yang mau nontonin, nungguin.
Senang banget sih. Itu ternekat juga ya. Iya, nekat Karena banget. kayak Nekat. belum pernah bikin sebelumnya kan. Iya, Kayak iya, bikin iya. show gede gitu. Apalagi terlibat langsung ya. Iya. Itu dia tuh yang kadang memang kita kan berbeda pandangan dengan pemilik acara dan sebagainya seperti itu kan. Tapi ini kalian bisa terlibat langsung. Benar. Apa yang kalian ingin lakukan ya kalian lakukan saja. Iya. Spontan. Tersirat curhatan gak sih? Kayak ngomong sambil ngomong sama diri sendiri juga. Kayak dia bikin tag kode nih. Gimana ya? Terakhir deh, Ja, ini harapannya untuk Rapot dan juga musikal Keluarga Cemara. Jadi yang juga gitu bikin merinding adalah nanti di hari terakhirnya musikal Keluarga Cemara tanggal 13 Juli Rapot tampil di panggungnya. Yes. Jadi untuk pertama kali ya, kita akan manggung, live, nyanyi dengan koreonya juga. Kan dipikir Wah, kenapa ya kok iya gitu. Ngapain sih kita ya? Ya udahlah Let's gitu. go. Seneng banget sih. Tapi by the way musikal Keluarga Cemaranya tuh masih berlangsung. Iya. Sampai tanggal 30 sampai nanti ya? tanggal 13. 13 Juli. Iya. Tapi please 13 Juli jangan lupa untuk tonton Rapot jam 2 siang di musikal Keluarga Cemara, ada penampilan spesial dari kita berempat. Yes. sukses terus untuk Rapot. Dan itu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jadi sampai jumpa.